Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat jumpa kita dalam permenungan kita hari ini. Hari ini kita diajak bersama untuk melihat dalam permenungan kita tentang peristiwa di mana Yesus menjumpai para murid. Awalnya sesudah Yesus mengadakan mujizat memberi makan 5.000 orang itu, para murid kemudian diajak, ayo kita ke seberang. Murid-murid dengan perahu menyeberang danau. Yesus masih tinggal di daratan. Pada tengah malam, murid-murid sementara berjalan, mereka melihat ada sesuatu yang datang menghampiri mereka. Yesus yang berjalan di atas air. Tetapi mereka tidak mengenalnya, mereka pikir itu hantu. Mereka sangat ketakutan, teriak-teriak, hantu, hantu, hantu. Tetapi Yesus mengatakan, jangan takut, ini aku. Sementara Yesus berjalan mendekati mereka ke perahu dengan berjalan di atas air, Petrus lantas mengatakan, Guru, biarkan aku menjumpai engkau, apakah aku juga dapat berjalan seperti engkau? Apa jawaban Yesus? Mari datang kepadaku. Dan Petrus keluar dari perahu, berjalan di atas air. Bisa, aku bisa jalan di atas air menjumpai Yesus. Tetapi mulai datang angin, datang mulai gelombang, Petrus jadi ketakutan dan akhirnya pelan-pelan dia mulai tenggelam. Dan dia teriak, Tuhan tolong aku hampir tenggelam. Yesus menegur Petrus, kenapa kamu takut? Ada aku. Maka Yesus menarik Petrus dan menegurnya, imanmu masih kecil, kamu takut. Bagaimana kamu bisa takut? Aku ada menyertaimu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, peristiwa Yesus berjalan di air merupakan suatu peristiwa adikodrati. Tidak semua kita bisa menjumpai peristiwa seperti itu. Para murid juga pada masa itu tidak biasa melihat Yesus berbuat seperti itu. Tapi mereka pada saat melihat itu menjadi ketakutan. Dan Petrus sendiri menginginkan, saya bisa jalan di atas air. Ternyata dia bisa. Lantas menjadi sombong, seolah-olah bahwa saya juga hebat, bisa. Tapi mulai datangnya angin, gelombang, ketakutan. Dan Yesus menegur, imanmu kurang. Apa artinya itu? Yang pertama bahwa dalam kehidupan kita bersama Tuhan, ada saat-saat kita secara logika mungkin kita tidak bisa paham, mengerti tentang apa yang terjadi. Kadang-kadang kita juga mengatakan tidak mungkin. Masalahku sebesar ini, nggak mungkin saya mau bisa berbuat, nggak mungkin saya mau bisa keluar dari persoalan ini. Karena apa? Karena kita hanya menggunakan pikiran dan akal kita saja. Kita tidak membawakan di dalam Tuhan. Kalau kita bawakan dalam doa, hening, kita juga mohon Tuhan, bantulah aku untuk menyelesaikan. Perlahan-lahan kita mulai selesaikan, perlahan-lahan kita hadapi semuanya. Ternyata kita dapat melaksanakan itu. Pekerjaan yang sebesar apapun dapat kita buat. Kalau kita mau menghadapi dengan keyakinan, dengan iman bahwa Tuhan selalu mau menyertai kita. Tuhan, saya akan tetap setia untuk melaksanakan apapun yang menjadi pekerjaan ini atau yang masalah yang saya hadapi, tetapi saya yakin dan percaya Engkau selalu mendampingiku, menolongku. Sama seperti Petrus tadi, dia mau berjalan di atas air. Ternyata bisa. Namun dia menjadi takut. Takut karena apa?
ketika ada sesuatu kesulitan, ada halangan, lantas ia menjadi ragu apa yang ia hadapi, tidak lagi ia bawa di dalam bersama Tuhan. Nah, kita kalau menghadapi ada pekerjaan kita, mungkin kita rasa kita mampu. Oh, ada pekerjaan yang hebat, pekerjaan yang luar biasa. Kita sukses, kita sudah merasa paling bisa berbuat banyak hal. Nah, lantas kita melupakan dasar pijakan kita, bahwa kita sebenarnya berjalan bersama Tuhan, tapi kita lupakan. Dengan kita juga tidak mau mendengarkan orang lain, saran orang lain, tidak mau juga untuk peduli dengan hal-hal yang mungkin bisa merintangi kita. Kita anggap kita bisa selesaikan semuanya dengan baik. Itulah awal kejatuhan kita. Nah, untuk itu maka kita sebagai pengikut Kristus haruslah kita bawa semuanya dalam kasih Tuhan, dengan kita menyertai Tuhan selalu. Kerendahan hati itu amat penting. Ketika kita makin sukses, kita semakin rendah hati. Rendah hati karena bukan hanya kekuatanku yang bisa membuat ini, tapi karena Tuhan selalu menolong kita. Karena rekan-rekan ini juga membantu kita. Karena orang-orang di sekitar kita itu menjadi bagian yang mendukung, yang memberi support, sehingga kesuksesan suatu pekerjaan ini dapat terjadi. Dan itulah yang menjadikan kita selalu bersama dengan mereka, bersama dengan Tuhan, bersama dengan kasih-Nya, kita menjadi kuat. Dan kekuatan itulah yang membuat kita mampu untuk menyelesaikan pekerjaan apapun, dan kita tidak ragu-ragu. Itulah hal yang paling pokok bagi kita. Oleh karena itu, kita belajar dari pengalaman Petrus sendiri. Yang pertama, sebagai murid Kristus, kita mau berupaya untuk menjalankan apapun pekerjaan kita dengan sungguh-sungguh. Dan kesungguhan itu karena kita punya kesadaran bahwa Tuhan selalu menolong kita. Dan yang kedua, kita mau berjalan menyelesaikan pekerjaan itu tanpa kita ragu. Kita mempunyai iman. Keraguan membuat kita luntur karena kita tidak percaya bahwa apa yang kita akan selesaikan memang susah, memang berat. Tetapi kita yakin akan bisa kita hadapi. Itu menjadikan kita fokus. Membuat kita itu sepenuh hati mau melaksanakannya. Tuhan, semuanya ini dapat aku lakukan bersamamu. Maka berat ringannya saya tetap rela untuk menjalankan. Bukan kekuatanku lah yang menjadikan aku bisa, tetapi bersamamu. Nah, pelan-pelan kita hadapi. Ada gelombang, ada hambatan, ada angin ribut, ada macam-macam suara orang mengatakan macam-macam, tidak menggoyahkan kita karena kita punya niat, tekad bahwa apa yang kita buat ini baik dan kita menjalaninya dengan pelan-pelan, dengan bertahap-tahap, toh akan kita selesaikan. Dan ketika selesai, kita sendiri merasa, wah, ternyata pekerjaan yang berat dan besar ini dapat sukses berjalan. Itu semua berkat. Nah, semoga inilah semangat yang harus kita bawakan selalu, bahwa kita selalu membawa pekerjaan kita, tugas kita apapun, dalam kasih Tuhan bersama dengan Dia. Maka jangan lupa untuk selalu sebelum memulai sesuatu, kita berdoa. Tuhan, mohon petunjuk-Mu. Berdoa. Berdoa menjadikan kita itu tenang, berdoa menjadikan kita kuat, berdoa menjadikan kita yakin bahwa Tuhan selalu akan menyertai kita. Dan kita juga percaya kita membangun relasi bersama dengan orang lain dengan niat yang baik.
kita juga motivasi orang lain untuk selalu, ayo kita bisa bekerja bersama, menyelesaikan suatu pekerjaan. Berat ringannya bukanlah menjadi halangan bagi kita, karena kita selalu berada bersama, saling bahu-membahu. Dan itulah berkat yang selalu kita bawakan. Itulah murid-murid Kristus yang mau selalu bersatu, selalu mau saling mendukung, dan semuanya di dalam Tuhan sendiri. Semoga berkat kasih Tuhan selalu memberikan kekuatan pada kita. Berkah dalam